Iya. Selamat pagi. Luar biasa. Nah bro, sudah masuk. Masa foto udah buat. Ini aku juga rekam. Biar posting ke YouTube. Iya. Selamat pagi semuanya. Nah bro, bisa dideket lagi men sampean. Pak Sugi sudah datang. Oke, next yang lainnya. Partisipannya udah 20 bro. Sudah masa 20. Nah, apa yang ini 20 sudah. Oke, ada lagi apa? Ini kan yang untuk yang pretestnya. Nanti ada apa post testnya. Terus ada kuesioner. Udah selesai. Kayak gitu. Ini URL-nya tinggal aku share ke post test dengan apa kuesioner. Baik, sebelum kita mulai nanti kita tunggu rekan-rekannya dulu sampai 20 partisipan yang sudah masuk. Kita punya waktunya 40 menit karena ini masih trial. Amin. Sembari nunggu yang lain. Aku termasuk ada di bisa. Nah, iya bro, dah bro. Itu juga bro. Yang tadi passwordnya ya? Iya, URL-nya. Aman Pak Jepan? Iya Pak. Pak. Ini pakai itu Pak. Iya Pak. Baik, kita hanya presentasinya tidak lebih dari 10 menit semuanya. Atau 15 menit paling lama. Nanti ada post test. Oke, Bu Mei, Pak Alfian, tim pengabdian masyarakat, Pak Jepan, hadir. Oke, untuk adik-adik siswa, salam kenal dari Universitas Musi Caritas, Universitas Katolik Musi Caritas. Yang sudah login, semoga hari ini bisa berjalan lancar untuk sosialisasi pengenalan jaringan Soho dan ada beberapa door prize. Syukur-syukur nanti bisa adik-adik siswa juga datang ke Universitas Katolik Musi Caritas untuk langsung mengambil hadiahnya. Sudah diposting oleh Pak Sugi mungkin apa? Iya. door prize-nya? Ya. Perlu saya ingatkan untuk yang pakai data ataupun pulsa itu datang, selanjutnya ada apa dokumentasi baru langsung dieksekusi apa untuk nanti ya pulsanya atau pakai datanya seperti itu langsung masuk ke nomor yang dikasihkan yang mana nanti ya 2 orang yang beruntung tuh hari ini lah semoga. Amin.
Baik, kita masih nunggu kawan-kawan yang lain karena partisipannya 20 orang yang sudah terikut. Yang ada gangguan mungkin bisa dikontak Pak Sugi, nanti Pak Sugi mungkin bisa nanti memberitahukan ke kami dari pihak pengabdian masyarakat KMC untuk apa permasalahannya, nanti mungkin bisa dibantu. Enggak ada suara. Sampai sudah masuk? Belum. Ngerespon mereka semua. Ini oke. Suara saya jelas semuanya yang sudah masuk? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, mantap. Oke, sudah ada 11 ya, sudah setengah yang masuk. Minimal 18 ataupun 15 mungkin kita langsung bisa saya sampaikan untuk hasilnya ya, Pak, untuk presentasinya nanti. Siapa? Baru 12. Gak ada yang keluar. Oh, sampean maksudnya. Oke, Pak Sugi. Halo, Pak. Pagi. Oh, deket bro. Mic ya, bro. Oke, Pak. Begini. Cak becem dulu, Pak. Ya bisa santai ya semuanya, tapi nanti fokus karena nanti materinya sederhana sedikit saja. Yang di situ nanti ada materi khusus untuk menjawab post testnya untuk mendapatkan hadiah prize. Baru 12 nih siswa. Ya, Bu Mi. Ini kan 24 orang atau yang sudah respon apa prioritas.
Jadi ya Google Form. Apa koordinasi dengan koordinasi? Logistik. Ini hasilnya. Jadi baru kita analisiskan untuk ini apa? Keluaran kata. Oke. Postes. Oh beda. Apa? Ada yang maknanya ada intinya itu sama. Penyampaian gini mau saya Pengedar borak anjir muka aku. maksudnya betul. Makanya kan kita lihat mereka tuh sampai mana dulu perjalanan. Aja Pak Suki singgung. Endi, Pak? Oh, mic sampai di mic dulu. Ya. Memakai laptop ya. Waduh. Tuh. Oke, mana teman yang lainnya? Belum bangun, Pak. Belum bangun ya? Iya, enggak. Pencahayaan mana? Kita lihat dulu ya, ini apa untuk peserta yang sudah masuk. Coba dilihat untuk tampilan screen yang saya share ini jelas atau tidak. Jelas, Pak. Jelas. Saya full screen ini tampil full screen itu enggak? Full biar saya. Iya, enggak ada ini. Iya, itu ini buktinya, Pak. Karena saya itu apa? Kita full screen kan. F5. Nah, kan situ kan Iya. Kayak gitu. Oh, di situ penuh juga. Oh, penuh ya sudah ya. Oh, good. Sip, mantap. Oke, mantap. Sip. Oke. Ini beberapa slide yang nanti saya jelaskan. Oke, jadi itu nanti apa yang dijelaskan pada hari ini. Sosialisasi jaringan Zoom. Oke, sudah 15 orang itu. Berapa? Sudah 15 siswa sudah cakupin kuota. Ada yang belum suaranya kendala. Oh, malah udah ada. Yang ada yang pakai HP suaranya belum keluar. Nah, kayaknya itu apa dia masalah jaringan bisa belum? Baik, yang sudah masuk selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, semoga Pagi, Pak. hari ini bisa bermanfaat. Kami dari
Universitas Katolik Musyaritas. Saya Wawan Nurmansyah yang memaparkan untuk materi sosialisasi jaringan SOHO untuk adik-adik siswa SMK Saperius 1. Terima kasih sudah bisa masuk. Wah, ini yang rame-rame Jonathan Christian gabung ya. Tapi nanti login yang dapat hadiah nih harusnya nih. Itu semoga hari ini kita happy dan tetap jaga kesehatan. Baik, mungkin langsung saja untuk materi yang saya sampaikan mengenai sosialisasi jaringan. Dan dari materi ini nanti ada hal yang nanti bisa ditanyakan ataupun juga untuk nanti saya tes. Suara saya jelas? Bisa dikonfirm? Jelas, Pak. Baik. Sudah kalah. Sudah kalah. Coba tampil. Sudah ya. Tutup lagi tampil. Baik. Jadi kami dari tim UKMC ini ada 2 prodi yang untuk sosialisasi jaringan SOHO ini, ada prodi Informatika dan prodi Teknik Industri. Mana lo? Oke. Dari jaringan komputer yang sudah kami tanyakan sebelumnya semuanya. Jadi khusus kalau kita untuk menyampaikan apa itu jaringan komputer, pada prinsipnya semuanya betul. Akan tetapi bagi orang informatika, teknik komputer khususnya untuk memanai jaringan komputer itu adanya klien dan server itu yang harus ditekankan. Jadi bukan saja komunikasi data antar dua device ataupun perangkat keras, akan tetapi adanya yang memanajemen dan di manajemen, ataupun ada yang memberikan servis dan yang menerima servis. Makanya komponennya itu pada jaringan komputer itu harus ada definisinya itu dengan server dan klien. Jadi definisi dari jaringan komputer itu sendiri adanya 2 item yang sangat mempengaruhi, server dan klien. Di mana server memberikan layanan servis jaringan, sedangkan klien itu ataupun workstation itu yang menerima servis dari jaringan komputer tersebut. Khusus dari SOHO ini sendiri, small office, home office ini sebenarnya sudah lama sekali untuk diimplementasikan dan sudah sangat sering, tapi sekarang lebih mudah diimplementasikan karena perangkat ataupun device dari untuk membangun jaringan komputer itu sendiri sangat sederhana. Contohnya access point itu bisa berada di HP. Pada saat kita tethering itu sudah ada posisinya itu sebagai access point itu HP. Seperti itu, ataupun kita menggunakan media yang kita gunakan ini mikrotik nantinya untuk saat tahapan kedua untuk konfigurasinya, itu pun medianya tidak terlalu mahal untuk saat ini. Jadi small office ataupun home office itu sendiri pun kapasitas dari penggunanya itu sendiri yang bisa menikmati jaringan itu untuk idealnya itu 20 sampai dengan 50 klien pada prinsipnya, ataupun 20 sampai 50 IP. Seperti itu yang lebih rasional. Jadi ada ditangani oleh Ethernet dan ada juga ditangani oleh LAN dan WLAN, seperti itu. Nah, mikrotik
ini suatu brand ya, ini satu merek sama kayak kita kenal Cisco. Akan tetapi Mikrotik dan Cisco ini ya pesaing seperti itu ya. Jadi tidak terlalu banyak kita untuk menyikapinya, tapi bisa adik-adik siswa untuk masuk ke mikrotik.co.id ataupun mikrotik.com, bisa dicari di untuk mengenal profil apa-apa saja yang dapat diketahui dari Mikrotik itu sendiri. Jadi intinya Mikrotik ini brand, merek seperti itu untuk menjual lebih banyak ya perangkat-perangkat untuk membangun jaringan seperti itu pada umumnya yang kita kenal seperti itu. Dan boleh dikatakan Mikrotik ini sendiri low price ataupun lebih murah lah seperti itu, harganya murah, low price. Baik, tempat jaringan komputer Soho dapat diimplementasikan, ini sebagian saja yang saya sampaikan. Pertama, tempat tinggal itu bisa rumah, apartemen, ataupun kos-kosan. Selanjutnya, institusi ataupun sekolah masih bisa. Sekretariat organisasi kemasyarakatan, usaha, seperti warnet, warkop, ya warung kopi itu sudah banyak sekarang. Pakai fasilitas wifi ataupun hotspot lebih tepatnya. Kafe. Selanjutnya juga industri rumahan. Jadi yang sudah menggunakan kantor ataupun untuk pelaporan administrasi online. Dan perkantoran seperti ekspedisi, jasa bantuan hukum, transportasi, dan sebagainya. Ini sebagian saja yang dapat diimplementasikan jaringan Soho. Nah, jadi Soho itu sebenarnya bagaimana ruangnya seperti itu. Jadi sedikit banyaknya ini sebenarnya yang diambil dari referensi punyanya desainnya Podomoro City. Itu ada URL-nya. Jadi minimalis kantornya, jadi tidak besar kayak gitu ya. Makanya kliennya tadi saya ulangi lagi, lebih ideal 20 sampai dengan 50 klien atau lebih tepatnya IP. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, untuk membangun perangkat jaringan Soho itu sendiri, perangkat yang dibutuhkan, makanya sedikit dia dibutuhkan. Pertama, PC server. Makanya tadi jaringan komputer harus kita kenakan dengan satu komponen, yaitu server. Jadi ada PC server. Tapi PC server tidak seperti ini juga kali ya. Tapi ini contoh yang kalau kita menggunakan yang memang sifatnya lebih mahal ya, expensive. Seperti itu. Dan ini beberapa prosesor sebenarnya bisa masuk di PC server ini. Selanjutnya klien, ataupun kalau gambaran di sini itu namanya workstation ya, workstationnya. Jadi yang menerima service dari server itu klien sekarang bisa berupa HP ya, gadget, ataupun juga komputer yang kita kenal. Selanjutnya switch ataupun juga hub, tapi ada perbedaan switch dengan hub, apalagi yang dikenal dengan switch manageable. Jadi kalau switch manageable sendiri itu nanti lebih mahal dibanding switch yang kerjanya sama dengan hub seperti itu ya. Selanjutnya access point. Jadi access point ini untuk mentransmisikan menggunakan frekuensi atau yang kita kenal sendiri sebagai wifi seperti itu. Router mikrotik. Nah, pada prinsipnya router mikrotik yang akan kita gunakan itu mikrotik yang seperti ini ya. Yang sudah include, sudah ada access point-nya, sudah ada Ethernet-nya, seperti itu. Itu yang nantinya diimplementasikan pada tahapan kedua. Jadi ini harganya pun paling yang pastinya di bawah 1 juta. Ini tampak lainnya seperti itu. Beberapa Ethernet yang bisa digunakan untuk LAN juga. Selanjutnya modem stick. Jadi modem stick ini yang sebenarnya pada prinsipnya biasa kita gunakan ya, yang biasa kita gunakan. Ya, seperti ini contoh-contohnya beberapa modem stick yang kita gunakan. Akan tetapi pada modem stick yang digunakan pada mikrotik itu memang ada kekhususan, contoh merek. Jadi mereka ada yang tidak bisa dipakai merek tertentu. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa menjadi acuan brand untuk
kekhususan yang bisa disupport oleh mikrotik seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan arsitektur jaringan komputer ataupun juga lebih sering disampaikan namanya topologi jaringan. Ada juga namanya topologi jaringan. Yang ini yang topologi jaringan itu desain ya. Desain dari hubungan dari komputer, satu komputer ke komputer lainnya ataupun juga ke server seperti itu. Jadi adanya bagian-bagian komputer klien ataupun server dan dihubungkan dengan switch ataupun hub dan router masuk ke backbone ataupun ke ISP-nya. Ini contoh ya, contoh desain. Jadi kalau Anda diminta untuk membuat topologi banyak contohnya. Ini satu contoh. Ini dua contoh. Contoh kedua, pada prinsipnya sama. Ini juga boleh seperti ini bikin. Jadi untuk membuat desain topologi jaringan itu boleh menggambarkan seperti ini, ataupun kalau Anda menggunakan sudah aplikasi seperti packet tracer, itu apa yang sudah Anda buat dan konfigurasi itu sudah berbentuk topologi. Dan ini pun sama. Ini boleh juga seperti ini, sudah ada pengalamannya. Jadi pada prinsipnya untuk mengenal jaringan SOHO dan bagaimana kita mendesainnya, seperti tadi topologi yang ada, sesederhana itulah kita membangun jaringan small office, home office. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Mikrotik.co.id untuk desain tadi yang saya ambil seperti itu. Dan konsep dari SOHO. Baik, demikian untuk presentasinya. Makanya saya bilang tidak begitu banyak yang disampaikan karena juga materinya sedikit, tapi sangat dibutuhkan kalau adik-adik siswa interest dengan jaringan komputer, dan ini bisa nanti digunakan untuk salah satu ilmu praktis yang bisa dijual. Maksudnya dijual ini Anda bisa menawarkan ke toko-toko ataupun ke tempat kafe-kafe untuk ketika mereka belum ada kapasitas jaringan hotspotnya untuk layanan tambahan, itu bisa Anda membangunnya, dan itu tidak sampai 1 jam membangunnya. Tinggal disiapkan perangkat tadi dan bisa digambarkan bagaimana topologinya ataupun desain jaringannya, supaya juga dari sisi klien itu tahu bagaimana yang seharusnya mereka lihat nanti hasilnya, apakah sesuai atau tidak. Contoh berapa komputer, IP-nya seperti apa, dan passwordnya apa, itu boleh kita taruh di sini. Dengan catatan itu blueprintnya punya si yang punya. Seperti itu. Jadi untuk mengingat boleh. Tapi yang sifatnya jaringan yang sederhana ya, SOHO ini, small office, home office, yang kapasitasnya tidak lebih dari 50 IP. Seperti itu. Oke, demikian. Itu saja untuk presentasi dari pengenalan jaringan komputer berbasis SOHO. Gimana untuk adik-adik siswa? Apakah kelihatan rumit atau mudah nih kelihatannya nih? Jadilah ya. Kalau jadilah, apakah itu kenal dengan Nabila? Baik. Saya ingatkan bahwasanya materi untuk konfigurasi, ya, materi untuk konfigurasi Anda bisa contoh dari YouTube. Jadi di YouTube itu sama, nanti materi kedua saya ambil dari YouTube yang sudah jadi ataupun yang saya create sendiri nanti. Tinggal di customisasi. Bahasa custom itu kita ubah, disesuaikan. Apa yang disesuaikan? Cuma satu kata kuncinya, IP. Kayak gitu. Jadi IP-nya yang harusnya Anda ubah. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, Anda bisa langsung ini saya contohkan juga. Jadi Anda bisa cari di YouTube itu nanti, kata kuncinya itu konfigurasi jaringan dengan menggunakan mikrotik.
modem stick. Udah kayak gitu doang. Nanti banyak sekali di situ. Nah, akan tetapi perlu saya ingatkan, saudara-saudari itu nanti bisa mengkustomisasi IP-nya saja. Sedangkan IP publik yang diterima dari modem stick itu secara otomatis. Seperti itu. Jadi kata kuncinya misalkan mikrotik dengan we have time 10 minutes ya. Mikrotik dengan modem stick. Oke, jadi karena kapasitas modem ataupun juga SIM card-nya khususnya itu sudah kapasitasnya 4G, jadi dia bisa up 2 mega itu enteng, ya. Nggak ada masalah. 2 mega itu untuk kapasitas 10-20 klien yang tidak menggunakan streaming itu masih bisa baik caranya. Nah ini contohnya, jadi settingnya. Jadi kalau Anda menggunakan ini, mencari ini nanti itu sudah ada. Dan perlu saya ulangi lagi bahwasanya modem untuk yang digunakan pada mikrotik tidak semuanya support ya. Tidak semuanya support. Ya nanti bisa diakses untuk tutorial ini, dan tutorial ini pun akan saya rewind balik ya. Saya akan ulangi lagi kalau tahapan kedua sekaligus untuk konfigurasi. Syukur-syukur Indonesia sudah aman dari corona, ya, sudah aman dari corona. Jadi kita bisa langsung interaksi dengan modem dan mikrotik routernya sendiri. Baik, demikian penjelasan saya ulangi lagi. Apakah gampang diterima bahasanya atau jelimet gitu? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Jadi saya minta tolong untuk mengisi dua form lagi. Ada 2 form lagi, nanti saya share ke grup nanti. Tolong diisi. Selanjutnya nanti ada 3 kuis, gampang kuisnya. 3 kuis ini, pertanyaan inilah yang nanti saya terima di postingannya grup WA Pak Sugi. Grup kelas ya, grup kelas. Siapa yang pertama kali nanti sudah posting, yang pertama itu dapat yang tangkriping. Tangkripingnya ini yang saya katakan bukan yang asal ya, boot punya kayak gitu. Yang kedua ya paket data ataupun pulsa boleh dikonversi nanti seperti itu. Nah, ini saya minta tolong untuk mengisi form ini selama jam 10.30 lah. Ya, 10.30. Kalau saya lihat nanti di respondennya sudah masuk kuotanya, baru saya sampaikan pertanyaannya 3 pertanyaan. Seperti itu. Baik, itu kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan adik-adik siswa SMK Satirius, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Langsung di grup sini Pak nanti. Iya. Aku buka chat.